Ya teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan ya cuplikan dari video menantu Jokowi Bobi Nasution diduga dengan istrinya terlibat pidana korupsi. Wah, astagfirullah, sangat-sangat berbahaya ya teman-teman. Dan Wakil Presiden Gibran ya dihujat habis-habisan oleh netizen, oleh politisi seperti Rocky Gerung dan yang lainnya. Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematika? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh, imajinasi tumbuh dari dia bermain. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil Presiden loh, turun tangan langsung. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Dari mana tiba-tiba ada ide bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika? Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Saya pendekatannya psikologi sebenarnya dalam konteks ini. Jadi apa yang membedakan sekolah di Indonesia dengan sekolah di negara-negara yang maju? Sekolah di Indonesia itu, anggaplah otak anak kecil itu karet yang masih kecil seperti ini, dijejalin pengetahuan sampai robek. Akhirnya mereka trauma belajar. SMP itu kalau guru nggak masuk, hore, senangnya luar biasa. Artinya mereka sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap ilmu pengetahuan. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus. Ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Keinginan, proposal, program yang diucapkan oleh si fura-fura faham, fufu faham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Legonya nanti dibawa ke kantor Jakarta juga, Mas. Apa? Legonya dibawa ke kantor Jakarta juga. Enggak, ini biar dibawa anak-anak. Mas, kameranya mau dibagi nggak, Mas? Apa? Kameranya tuh. Dibakar, Mas. Bagi juga bukan ke kita. Bayar jahit. Itu akibatnya kalau orang fura-fura paham. Anak kecil akan bilang, iya, Bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, Bapak suruh kami belajar matematika. Sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatifnya itu. Usia TK dia main Lego mestinya. Terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ada peraturan yang akan dilegalkan di Indonesia di mana nanti Indonesia katanya akan dikasih makan siang gratis sekian gitu. Kacau itu. Kenapa kacau itu? Karena gini, kebahagiaan anak dengan makan siang gratis ya. Ya, jadi kan pertimbangan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah karena masyarakat Indonesia itu sekarang banyak yang stunting, kurang tingginya, kurang kecerdasannya, dan itu gara-gara kurang gizi. Karena kurang gizi, maka jawabannya adalah makan siang gratis. Kan kacau. Jadi sebenarnya kalau memang mau menyelesaikan stunting, masalahnya itu adalah di awal kehidupan anak, bukan ketika dia sudah sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu memang banyak yang kurang gizi tapi gak pernah kurang makan. Yang kurang makan memang ada, tapi jumlahnya 16 juta orang katakanlah seperti itu. Tapi secara umum bukan kurang makan, tapi kurang gizi. 30% anak stunting di Indonesia itu lahir dari orang kaya. Oh, Di Indonesia. Artinya apa? Dan anak-anak di Indonesia kemarin ketahuan banyak diantaranya yang gagal ginjal. Jadi masalahnya bukan kurang makan, tapi orang tuanya nggak paham soal nutrisi.
Ya, untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning dan lainnya. Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Bagaimana mewujudkan itu dalam dunia pendidikan kita ya? Saya mengusulkan di banyak kesempatan bahwa ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Kemudian yang berikutnya misalkan kelas 4, kelas 5, kelas 6, jangan kasih PR, jangan kasih ulangan, tapi ajarin mereka tentang sesuatu yang lebih dasar-dasar bagi pengetahuan, berhitung, membaca, bersosialisasi dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian SMP, nah mereka mulai belajar tentang critical thinking, berpikir secara metodologis. Gak harus mereka itu benar-benar menguasainya. Yang paling penting mereka itu terbiasa dengan perbedaan, terbiasa dengan argumentasi. Kan SMP itu jangan dulu dikasih pelajaran-pelajaran yang dalam, tapi mereka itu justru dikasih bagaimana caranya mereka berpengetahuan. Sering ini saya pendekatannya psikologi sebenarnya dalam konteks ini. Jadi apa yang membedakan sekolah di Indonesia dengan sekolah di negara-negara yang maju? Sekolah di Indonesia itu anggaplah otak anak kecil itu karet yang masih kecil seperti ini, dijejalin pengetahuan sampai robek. Akhirnya mereka trauma belajar. SMP itu kalau guru nggak masuk, hore, senangnya luar biasa. Artinya mereka sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap ilmu pengetahuan, terhadap otoritas dari ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan pendidikan di negara-negara Barat itu SD SMP itu nggak dikasih ilmu pengetahuan, nggak dijejalin, tapi seininya dibuka, ditarik-tarik gitu, sehingga supaya dia cukup untuk menampung ilmu pengetahuan. Betul sekali. Jadi seiring bertumbuhnya usia ditarik-tarik kayak gini. Jadi SD di Indonesia, anak SD Indonesia dijamin lebih pintar daripada SD Jepang. SMP anak Indonesia dijamin lebih pintar daripada anak SMP di Finlandia. Itu dijamin secara pengetahuan. Makanya kita menang Olimpiade terus ya. Tapi nanti setelah universitas dan sebagainya, mereka masih ini, sedangkan kita belajar itu terpaksa hanya ngikutin rutinitas karena disuruh sama orang tua dan diiming-imingi biar gampang masuk kerja, dan mereka tidak memiliki kesadaran pengetahuan. Akhirnya apa? Kebanyakan anak-anak di Indonesia tidak bisa berpikir, tidak berpengetahuan, dan ketika yang tadi Bapak ajukan tadi, ketika disampaikan pengetahuan baru mereka berontak dan curiga, jangan-jangan ini adalah karena mereka tidak terbiasa dengan metodologi berpikir yang sederhana gitu. Kan kita akhirnya ketika ada temuan baru, gagasan baru, ide baru, pecah kita tuh. Kenapa? Analisa itu menjawab pertanyaan ini Tuan Guru. SD sampai SMA kita juara Olimpiade terus, tapi tidak ada satupun yang dapat Nobel Prize. Iya betul. Iya betul sekali. Jadi kita misalkan melihat ya anak-anak yang di negara-negara maju itu di usia SD mereka sudah bisa berdialog, berdiskusi, berdebat dengan dan mereka terbiasa untuk berdemokrasi. Jadi anak-anak siapa di sini yang mau jadi ketua kelas? Banyak tuh yang ngacung. Saya kenapa? Karena mereka percaya bahwa mereka punya visi, punya gagasan yang harus diwujudkan. Nah, sedangkan anak Indonesia, siapa di sini yang mau jadi KM? Kamu maju. Persis begitu. Sampai kuliah. Kita nggak punya, karena ketika kita disodori, ayo menggagas sesuatu. Kamu kan kalau misalkan jadi ketua kelas, berarti dia punya gagasan yang harus diimplementasikan dalam kelas itu. Mereka tidak punya. Mereka gagap. Makanya salah satu yang kemudian saya kritik keras adalah kita dididik menjadi mental budak. Mental budak adalah ketika diberikan kebebasan, mereka galau dan tidak mau melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita dikasih libur panjang waktu sekolah, kita nggak melakukan apa-apa, bingung. Dan kita hanya bisa melakukan apa-apa ketika waktu sekolah dikasih perintah, dikasih komando. Dan inilah pula yang menyebabkan orientasi anak di Indonesia sekolah dan kuliah adalah untuk nyari kerja. Karena mereka menuntut di komando, nuntut disuruh, karena ketika mereka tidak disuruh dan dituntut, mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di Indonesia, pengangguran adalah sesuatu yang paling menakutkan. Karena ketika nganggur dan disuruh berinisiatif sendiri, mereka galau apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan saya dikasih pengangguran, ya senanglah. Berarti saya punya waktu yang sangat luang untuk bisa mengeksplorasi apa yang bisa saya lakukan. Di Indonesia ditakuti pengangguran itu karena nggak ada yang mengontrol saya, nggak ada yang mengomando saya untuk melakukan sesuatu.
Jangan sampai uang negaranya habis tapi untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru malah kontraproduktif terhadap masyarakat. Jadi riset lah minimal. Kita risetnya cuma 6 triliun setahun dan itu pun kebanyakan habis untuk biaya teknis gitu. Wah iya, kita itu tahu saya tuh. Lebih banyak formalitasnya daripada risetnya sendiri. Iya, makanya sebagian besar kebijakan-kebijakan tolong itu didasarkan pada riset, didasarkan pada asumsi-asumsi atau apalagi didasarkan pada apa nih yang paling populer dari rakyat yang paling dibutuhkan. Nah, kita pakai itulah untuk kampanye ya, jangan gitulah. Seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubedillah Badrun ya, dosen UNJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir ya gratifikasi jet Kaisang, itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan, betul, kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan. Ada dugaan terjadinya peristiwa, ya gitu ya, peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK? Ada yang paling gampang nih, tidak memerlukan telah yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dugaan ya. Dugaan menghalang-halangi pasal 21 obstruction of justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi ketika kita semua sudah tahu, ini bukan jadi rahasia umum, ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi menyatakan ketika kasus EKTP, kebetulan ada yang bersangkutan di sini aktornya Pak Saud, ketika kasus EKTP ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka Setia Novanto, pada saat itu pimpinan KPK dipanggil tuh Pak Agus Raharjo, dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan ya untuk tidak menindaklanjuti. Nah ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice, menghalang-halangi ya terjadinya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Kasus dugaan korupsi keluarga Jokowi. Main-main loh. Dari dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang, korupsi Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution sendirian oleh Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian, dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil itu, jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu dia sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu. Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi yang mana berita yang pertama ada dari menantunya Presiden Joko Widodo, yang mana beliau diduga ya, menurut berita beredar diduga terlibat kasus bersama istrinya ya, Kahiyang Ayu. Benarkah Bapak Ibu? Silakan komentar jika Bapak Ibu tahu info selanjutnya ya, karena di media sosial ya kita tahu sendiri, kadang ada yang hoax, ada yang benar gitu ya. Dan juga Bapak Gibran ya dikritik habis-habisan oleh para politisi ya, ada Bung Rocky dan netizen yang lainnya ya, tentang statement beliau yang harus mengajarkan matematika di usia TK. Kacau sih, kacau ya, umur segitu ya lagi asik-asiknya bermain ya Bapak Ibu. Jangan sampai digerus-gerus pelajaran seperti itu. Biarkan nanti
ketika ya sudah menginjak dewasa baru kita sedikit-sedikit ya memberikan materi yang pas dengan usia tersebut. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. See you next video. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.